Sebenarnya konsep sejati menyelamatkan kita itu memang saat kita sendiri. Ada nggak renungan yang kita ambil? Ada nggak pelajaran yang kita ambil? Kata orang soleh, eh, innal mar'a hadisun man ba'dahum. Sungguhnya seorang itu akan jadi pembicaraan generasi setelahnya. Jadi usahalah kita jadi pembicaraan yang baik. Kita ini hidup pasti membicarakan orang yang telah lalu. Oh, ada Abu Jahal. Oh, ada Abu Bakar. Kan gitu. Jadilah kita seperti Abu Bakar yang namanya disanjung, bukan jadi seperti Abu Jahal. Ini maksud dari hidup. Karena orang masa depan pasti akan ngomongin kita. Misalnya, oh ini dulu masjid DS, Darus Sakinah. Dulu yang membangun ini, mereka panitianya ini, dulu ustadznya ini. Kalau sampai sini aja udah happy kita. Tapi kalau ternyata tapi ternyata mereka kemudian tidak istiqomah, ternyata mereka berbalik jadi cinta dunia, jadi ini. Nah ini kan omongan orang masa depan tentang kita, tapi nggak bagus. Kata Nabi, Nabi lagi duduk sama para sahabat. Lewat jenazah, kata Nabi mustarih. Sahabat nengok. Lewat jenazah yang lain, kata Nabi mustarahun minhu. Maka setelah lewat jenazah dua ini, Nabi bilang, sahabat bilang, wahai Rasulullah, tadi yang pertama jenazah lewat, dipikul orang, kau bilang mustari. Mustari itu artinya istirahat. Dia beristirahat. Kata Nabi, karena orang pertama kalian puji. Dan para sahabat tidak mungkin memuji orang yang salah. Pasti dipuji orang yang baik. Kan begitu. Kata Nabi, dengan pujiannya berarti kalian sudah menyatakan bahwa dia orang baik. Maka dia akan istirahat di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia yang ditinggal dia memuji, oh ini fulan orang baik, fulan orang soleh, fulan bermanfaat. Yang kedua kata Nabi, saya katakan mustarahun minhu, darinya makhluk beristirahat karena dia wafat, manusia lega karena dia wafat. Karena dengan akhirnya dengan bahasa yang cukup lembut ya, dengan bahasa yang cukup lembut, akhirnya lepas juga kita. Walaupun gak disebutkan, kata Nabi, manusia istirahat dari dia, pohon istirahat dari dia, hewan istirahat dari dia. Orang ini berarti orang buruk. Nah, kita mau yang jenis pertama, jenis kedua. Kan kadang kita tidak jarang, kadang kita sendiri ngomongin orang, lambat kali dia mati ya. Karena saking orang ini complicated lah masalahnya itu ya. Ada dia jadi sulit, kan begitu. Ini kan kalau wafat dalam kondisi seperti ini bahaya. Kalau wafat dalam kondisi seperti ini bahaya. Kemudian satu lagi dalam masalah wafat ini, uh, uh, Allah katakan wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Akhirnya terbukalah, Allah buka sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Jadi nanti di akhirat ada orang yang melihat dia itu wafat dalam ketaatan. Sehingga dia mengira nanti Allah akan balas surga. Ternyata ketika dihisab beda. Di luar dugaan dia. Makanya Muhammad bin Wasi, seorang tabi'in, dia sebelum wafat dia nangis. Anda pernah ceritakan kalau nggak salah. Di sini juga kalau nggak salah. Kemudian atau di tempat yang lain, Anda lupa. Kemudian keluarga Muhammad bin Wasi ini manggil kawan dekatnya. Kawan dekatnya calon mayat ini, Muhammad bin Wasi. Tujuannya untuk menghibur agar dia nggak nangis. Karena orang kalau nangis kan akan memberat sakitnya, membuat dia berat sakit. Datang kawannya, seorang tabi'in juga, seorang imam. Maka oleh Muhammad bin Wasi, dia katakan, aku takut aku masuk dalam golongan firman Allah ini. Orang yang menganggap dirinya baik, tiba-tiba ketika dihisap di luar dugaan. Akhirnya dua-duanya sama-sama nangis. Kata keluarga orang yang sakit, kami panggil Anda buat menghibur. Ternyata semakin Anda datang semakin nangis. Ya, berarti kan ini orang soleh mikir. Saya nganggap saya udah banyak amal. Tapi kata Allah, ada masanya orang berharap dia akan dapat kebaikan, tapi ternyata setelah dihisap di luar dugaan. Makanya kata sebagian salaf,
orang wafat itu antara dua. Antara rahmat Allah atau ampunan Allah. Maksudnya apa? Bukan karena pahalanya. Dia masuk surga itu antara rahmat, antara ampunan. Amal nggak ada apa-apanya. Amal nggak ada apa-apanya. Makanya ada abada abidun. Kata Al-Imam Ibnu Hajar, beliau membawakan riwayat hadis, ada seorang ahli ibadah yang hidup di puncak gunung sendirian, yang mana gunung ini berada di tengah laut. Tapi dia hidup di puncak gunung, nggak ada orang lain. Dia beribadah dan dia minta diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sujud. Kata Jibril alaihissalam, kami turun naik nih, dunia, langit, kemudian kami cek catatan takdir yang Allah tulis, ternyata si fulan ini nanti ketika dibangkitkan, apa kata Allah, wahai malaikatku, masukkan orang ini yang ibadah seumur hidup sendiri, nggak ada manusia yang lain, berarti dia nggak ada dosa dong sama orang lain. Kata Jibril, kami dapatkan dalam catatan takdir bahwa dia akan dibangkitkan, wahai malaikatku, masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Kata hamba ini, ya Allah, masukkan ke surga dengan amalku. Dengan PD dia katakan, dengan amalku. Karena dia seumur hidup beramal, wafat dalam keadaan sujud. Kata Allah, timbang amalnya. Ternyata amal dia seumur hidup tidak bisa mengalahkan nikmat mata. Satu saja. Maka dia melihat dia akan binasa. Akhirnya dia panggil Allah, ya Allah, dengan rahmatmu. Barulah Allah masukkan dengan rahmat. Makanya Jibril datang kepada Nabi. Kata Jibril, innamal asya'u birahmatillah ya Muhammad. Sesungguhnya segala sesuatu itu karena Allah rahmati wahai Muhammad. Makanya Nabi katakan tidak masuk surga dengan amal. Tapi amal ini sebab untuk mendapatkan rahmat. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Dan jangan sampai amal itu stop. Karena kita tahu ya dalam konsep kerja. Misalnya kita kerja di sebuah perusahaan. Kita kontrak di situ misalnya 15 tahun. Selama 14 tahun kita jadi pegawai teladan. 1 tahun terakhir atau sepekan terakhir kita buat kesalahan fatal, kita dicap sebagai teladan nggak di perusahaan itu? Tidak, karena satu nilai titik sudah merusak bubur sebelanga tadi. Sama kita seumur hidup amal soleh, ujungnya kita maksiat, ya udah. Karena orang akan melihat, oh dia mati ternyata maksiat. Pasti ada apa-apanya. Biasanya memang ada apa-apanya tuh. Kalau sesuatu yang di ujung salah, pasti ada apa-apanya. Misalnya orang kok habis makan atau habis minum tiba-tiba ke rumah sakit. Pasti dilihat tadi ngapain, makan apa, tadi minum apa, kan gitu. Karena gejala yang dilihat gejala terakhir. Sebab terakhir. Nah, ini nih kita harus waspada. Kita duduk seperti ini, kita bahas seperti ini kan. Alangkah indahnya kalau nanti di akhirat. Soalnya kayaknya kami pernah duduk di malam ini di tempat ini. Si ini. Kita bahas takut neraka, kita bahas tentang nikmat, kita bahas Nabi tauladan, kita takut nanti dihisap di luar dugaan. Kalau bisa saling tolong menolong, ya alhamdulillah. Tapi kalau ternyata tidak sanggup teman kita nolong, gimana? Karena asalnya orang kalau mau selamat dia nolong dirinya sendiri. Iya, nggak bisa berharap dari orang lain. Nggak bisa berharap dari orang lain. Nah ini penting. Sekali lagi, karena ini zaman digital ya, zaman digital buat orang malas. Untuk melihat ya, dulu sebelum Android, sebelum masa sosmed, orang numpuk tuh di majelis. Rame kali. Sekarang apa? Live pun enggak. Karena live dia pikir kota lama, lelet, cuplikan. Cuplikan. Nah, ini bahaya. Seperti ini bahaya. Nah ini bahaya. Kemudian muncullah sepotong-sepotong, akhirnya males. Nah ini bahaya. Bahaya. Ya, tapi setidaknya gini, setidaknya. Semalas apapun, kalau tiba-tiba kita malas, kita harus tetap punya hati jujur kalau kita sebenarnya mau ke situ. Itu saja, pertahankan. Walaupun perbuatan kita malas, tapi setidaknya Allah lihat niat kita sebenarnya mau.
tapi mungkin karena dosa kita, jadi nggak bisa melangkah. Kan begitu. Karena dosa itu pengaruh pada rezeki, pengaruh pada badan. Orang masih muda, usia muda, zaman sekarang banyak usia muda tapi lemah, tapi mudah sakit, mudah rematik. Dosa sebenarnya, bukan salah, bukan mandi tengah malam, bukan salah pikul, dosa sebenarnya. Itu sebab pertama. Tapi kan manusia hanya melihat yang kasat mata. Oh, kata dokter ini. Tapi sementara kata dokter jiwa, maksudnya adalah Nabi, dosa. Sebab utamanya. Ketika rizki, oh ini gara-gara aturan pemerintah seperti ini nih. Akhirnya apa? Kita tidak membenarkan undang-undang cipta kerja ya. Saya tidak membenarkan. Tapi maksudnya masa itu terus yang disalahkan, coba lihat diri kita. Kok si Fulan nggak dapat aja rezeki? Kenapa saya pasti ada dosa? Nah ini nih, celah-celah seperti ini menjadikan kita lebih diuntungkan dari banyak sisi. Kitanya nyaman, kitanya tentram, karena mengukur diri sendiri, karena sebenarnya lebih susah mengukur tanah orang daripada tanah kita. Kan gitu. Tanah orang, ada batasnya kita masukkan. Pun kita tidak tahu milik dia mana aja. Kalau kita ukur diri kita sendiri, insya Allah lebih gampang hidup. Lebih gampang hidup. Misalnya seorang kena tipu oleh kawannya. Ini pasti ada sebabnya nih. Ya, walaupun memang di zaman ini kita sulit untuk husnuzon, itu sulit kali. Kita hidup di zaman sulit untuk husnuzon. Ya, itu mungkin karena kita juga bukan orang bertakwa ya. Kita lihat dulu, para ulama mengatakan kalau sampai kepadamu berita buruk tentang temanmu, selama bisa diarahkan kepada kebaikan, arahkan kepada kebaikan. Misalnya tadi kita bicara, Fulan kok nggak hadir lagi di majelis ilmu? Oh mungkin dia hadir di majelis ilmu lain. Harusnya kan kita gitu. Tapi ingat, tadi kita bahas tentang efek buruk meninggalkan majelis ilmu. Jangan salah paham tuh. Tapi kalau bisa, oh, mungkin dia hadir di majelis sana. Kecuali kalau memang kita sudah tidak dapat alasan, kata para ulama, kasih 70 alasan. Kalau nggak dapat juga, bilang mungkin dia punya alasan. Saya tidak tahu alasannya apa. Tapi ingat, kalau bahas tentang ini, bukan berarti kita ngasih uzur orang yang salah. Tidak, tapi kita berusaha untuk supaya tidak buruk sangka. Kecuali kalau kita memang tahu oh, orang ini memang malas, ya udah ini jadikan pelajaran. Kenapa? Eh, kalau orang zaman sekarang kan gini, cara cepat menghafal Al-Quran, cara mudah paham ilmu, cara bisa menjadi seorang alim. Ada guru-guru kami dulu bilang cara untuk menjadi orang yang mudah hafal, iya mendekat kepada yang punya ilmu. Pertama dekat sama Allah, takwa. Kata Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalian takwa, Allah kasih ilmu, bukan menghafal. Banyak orang yang punya hafalan. Atau tahu lah di zaman ini kan banyak ayat sekian tempatnya segini. Apakah dia punya ilmu? Tidak, dia punya hafalan tapi dia tak punya ilmu. Dia punya hafalan tapi dia tidak punya ilmu. Yang kedua, dekat kepada manusia yang punya ilmu. Nah ini ibaratnya kalau di Batam lah pada umumnya. Kita hidup sekarang di suasana musim panas, susah hujan. Tapi kita ketika melihat mendung, Batam kan sering hujan lokal. Kalau kita basah ya kita harus ingin basah harus berada di awan yang hitam tadi, jangan di tempat yang masih terang. Maksudnya kalau ingin punya ilmu, ya dekat dengan sumber ilmu. Gitu. Kita air mati nih sekian hari nggak ngalir. Ya, ada hujan ya tampung, tapi tempat saya tidak hujan. Ya berarti datang harusnya kan konsepnya seperti itu. Hanya konsep seperti ini semua hal insya Allah kalau kita lihat dari kekurangan kita akan bergerak. Tapi kalau kita cuma dapat saya udah usaha, kita akan punya alasan. Ya udahlah, saya udah usaha kok cukup. Tapi kalau kita lihat saya kurang nih, pasti punya motivasi. Yang jelas kayak gini, orang Arab punya peribahasa innat tuyura ala ashkaliha taqa. Sungguhnya burung-burung itu akan kumpul sama burung sejenis. Gagak nggak akan berkumpul dengan burung merpati. Pasti dengan gagak. Merpati nggak mungkin sama burung pipit. Pasti sama merpati. Maksudnya adalah
Kalau kita benar-benar pecinta ilmu, pasti teman kita penuntut ilmu. Kalau kita betul-betul orang yang berharap surga, pasti teman-teman kita yang semisal. Ini adalah kadang kita satu-satunya cara paling mudah untuk menjadi orang baik, ngumpul sama orang baik. Walaupun sebenarnya kita nggak baik nih. Cara untuk ngasih chemistry, oh saya orang baik kok, saya pengen surga, kumpul dengan orang baik. Kebaikan mereka menutup kekurangan kita. Nah, itu. Ini anak-anak kita sederhana kali masalah hidup. Ya, anak-anak pesan ke diri anak sendiri dan teman-teman adalah perenungan yang paling pas itu sendiri. Perenungan yang paling pas itu sendiri. Makanya salah satu sebab mudah untuk masuk surga adalah merenung diri sebelum tidur. Sehingga kemudian kita buang dengki kepada teman-teman. Dan dengan itu Allah akan jadikan kita penduduk surga insya Allah. Konsepnya hati lagi, konsepnya hati. Tapi kan hati butuh bukti dari zahir. Insya Allah ya ini udah panjang lebar, udah berapa bab? Bab fikih udah masuk, bab udah masuk. Ya, karena nyambung. Ya. Karena gini, apa ya? Jadi dulu para ulama itu kalau duduk mereka secara umum ada dua majelis. Sebenarnya dua-duanya majelis ilmu ya. Tapi majelis pertama mereka kalau duduk biasanya mereka membahas tafsir ayat atau membahas tentang hadis. Ini artinya ilmu-ilmu berat lah. Ayat ditafsir, hadis disyarah, sanadnya apa, ini yang mereka bahas. Yang kedua mereka kalau duduk biasanya muhasabah. Saling ini kasih nasihat, ini merenung, ini bertanya, ini menjawab. Nah, yang pertama tadi agak berat. Tidak semua kita bisa bahas sanad. Ini sebulan doib, sebulan kuat, sebulan sikot. Ini tafsirnya ini, kata Imam Tabari ini, kata Imam Katsir ini. Nah, ini kan kita berat. Kita punya majelis yang kedua. Muhasabah tadi. Ini yang lebih ringan sebenarnya. Ya, muhasabah lebih ringan. Makanya tadi saya katakan kembali kepada awal pembicaraan kita adalah salah satu ulama kesukaan saya, Syekh Abdul Razak. Ini kan awal pembicaraan tadi. Kenapa? Karena orangnya, antum kalau lihat orangnya aja udah langsung suka sama beliau. Lihat Syekh Abdul Razaknya aja. Khususnya orang Indonesia ya, orang yang udah ngaji di Indonesia, sangat cinta sama Syekh Abdul Razak. Padahal beliau ngomong pelan, gak teriak-teriak. Kemudian juga beliau bukan seperti Syekh Albani, sangat paham tentang hadis. Beliau paham, tapi bukan seperti Syekh Albani. Sampai-sampai Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili di kalau nggak salah di syarah hadis ke-41 atau 42, 41 singkat anak, beliau menyebutkan adalah salah satu ulama yang paling lembut zamannya Syekh Abdul Razak. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili itu salah satu rujukan anak dalam masalah fikih. Beliau disebut sebagai Syekh Ibnu Utsaimin yang kedua. Saking bagusnya cara istinbatnya, walaupun di beberapa hal kita menyelisih beliau ya. Beliau sekarang Imam Masjid Kuba, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau lebih dikenal dengan fikih, yang satu lagi Syekh Ibrahim lebih dikenal dengan akidah. Tapi dua-duanya ngerti mereka. Kata Syekh Sulaiman, tidaklah Syekh Abdul Razak adalah orang yang paling lembut. Tidaklah orang melihat dan kenal kecuali langsung jatuh cinta. Dan kata Syekh Sulaiman, dan saya bersaksi bahwa saya mencintai dia karena Allah, dan saya tidak lebih baik daripada dia. Nih, luar biasa ulama. Padahal orang kalau lihat secara masalah fikih, pasti orang akan melihat Syekh Sulaiman lebih bagus. Tapi itu karena Syekh Abdul Razak kan jarang beliau membahas tentang masalah fikih. Sedikit dibandingkan ulama yang lain. Masalah hati, masalah tauhid beliau bahas. Tapi luar biasa memang beliau. Antum kalau lihat wajahnya kayak lebih muda tadi. Umur beliau udah 63 atau 60 berapa. Beliau lahir tahun 83 Hijriah, 1438 singkat anak. Ya, kurang lebih 60-an. Tapi masih muda. Ya, beliau punya satu hari khusus untuk beliau berkebun dan olahraga tiap hari. Jadi beliau memang seperti yang diucapkan oleh sebagian ulama,
Ibnu Qayyim zaman ini. Beliau Tibun Nabawi ngerti masalah hati luar biasa. Atau lihatlah ceramah beliau. Makanya nanti kita berharap memang, tapi Batam nggak ada donatur ya. Datangnya Syekh Abdul Razak coba. Iya, kita nggak punya donatur. Padahal walaupun kita kecil-kecil, asalkan ngumpul, bisa kita datangin ulama. Nah, bisa kita datangin ulama. Misalnya kita nggak usah lah punya Abu Darda seperti Pekanbaru, masjid. Yang penting kan kita punya tempat, nggak harus masjid. Tempat untuk buat daurah bersama Syekh. Anak kira selama Syekhnya itu tidak dikenal eh, sebagai apa orang yang terlalu apa namanya bantah-bantahan, masjid masjid umum pun akan menerima asal kita bayar fasilitasnya kan ya. Kita bayar, kami bayar masjid sekian jam sekian, itu insya Allah nggak masalah. Tapi itulah salam Waalaikumsalam. bersatunya kita berharap lah. Sebenarnya kita bukan tidak bersatu, cuma masing-masing sibuk urusan dunia. Anda lihat, bukan kita tidak bersatu, tapi ini sibuk dengan yayasannya dia, ini sibuk dengan PT-nya dia, ini sibuk dengan kerjaannya, sehingga kita kecil-kecil ini berharap, tapi kita 1.000 orang pun kalau dikumpulkan kayaknya belum bisa juga buat daurah sebesar itu kan. Makanya kita butuh nih orang-orang yang bisa. Sementara di Batam tanah mahal. Nah, anak kemarin ke Pekanbaru, datang ke Pondok Az-Zahabi, tanahnya 6 hektar. 5 atau 6 hektar itu. Itu lebar. Kalau kita harus tinggi karena tanah udah mahal. Iya. Nggak usah batu besar aja. Apa tadi? 600. Iya. Inilah. Jadi gini, tentu kalau ada apa-apa, datang aja sama teman. Di antara sunnahnya para sahabat, mereka minta nasihat. Mereka minta nasihat. Jadi kata Nabi, hak seorang muslim kalau dia minta nasihat harus diberikan nasihat. Harus diberikan. Walaupun dia cuma bisa bilang ittaqillah. Tapi harus diberikan. Gabung. Enggak tercium baunya. Apa dah? Masjid Darus Sakinah.